Halo nakama gadget, di video kali ini mari temenin gua unboxing seri terbaru itel yaitu itel Power 80 dengan box special edition. Kira-kira apa aja di dalamnya? Sebelum itu, mari kita intro dulu. Jadi di awal launching kemarin, gue beli seri terbaru itel ya, yakni itel Power 80. Dan gue cukup beruntung karena di penjualan 200 dari seri ini bakalan dapet box, dan gue adalah salah satunya. BTW untuk harganya gue dapat di harga 1,9, diskon jadi 1,8 berapa gitu gue lupa, dengan varian RAM 6 dan internal 128 GB. Dan di dalam boxnya ini cukup mewah ya. Sayangnya ketika sampai di rumah gue ada penyok dikit. Ya maklum lah, gua tinggal di Kalimantan, jadi ya mungkin agak lama, terus kebanting-banting juga gue nggak terlalu paham. Jadi langsung aja kita buka boxnya tanpa lama-lama. Nah, ketika gua buka boxnya, itu ada sapu tangan warna hijau berlogo itel di tengahnya. Kemudian kita dapat kartu ucapan selamat dari itel, terus ada juga kayak tag name gitu, dan yang terakhir kita bakalan dapat jersey. Dari bahannya ini cukup halus, dan warnanya ini menurut gua cocok. Gua lumayan suka ya sama warnanya. Nah, ini kita taruh dulu, kita lanjut ke box smartphone-nya. Yang pertama kali gue lihat ya, kalau dari segi angle kiri kanan, ini warna yang di bagian bawahnya ini bakalan berubah gitu. Cukup bagus ya dari boxnya. Dan di dalam boxnya ini dapat kartu Axis. Ya sayang banget ya, coba kartu Telkomsel apa Indosiar, karena di daerah gue ini belum ke cover sama Axis. Jadi kayaknya bakalan gue buang nih kartunya. Dan seperti biasa ada charging, USB, terus ada kartu garansi, dan lain-lain. Nah yang menarik di sini casingnya ini bentuknya kayak bukan buat ngelindungin HP ini ya. Jadi daripada penasaran, kita langsung buka aja HP-nya. Kenapa kira-kira casingnya bisa bentuk kayak gini? Dan ini dia tampilan untuk dari sisi kanan, ada tombol volume dan power yang udah nyatu sama fingerprint. Untuk sisi bawah ada port USB, speaker, mic, dan di sisi kiri ada slot SIM tray yang udah support sama micro SD dan dual SIM. Terus untuk yang atasnya ini kosong aja. Nah untuk unitnya ini bobotnya lumayan enteng. Terus dari sisi kiri ini ada semacam pelindung gitu, bahannya kayaknya dari karet. Jadi kayaknya ini untuk mencegah benturan ya saat HP jatuh. Kalau kita pasang casingnya gini, jadi kelihatan ya, pantas aja bentuk casingnya kayak gini, karena emang didesain mungkin buat nggak ngalangin ini ya, kayak karet-karet di sebelah kirinya ini ya. Oke, langsung kita hidupin aja HP-nya. Seperti biasa gue bakalan setup dulu. Jadi sip, ini dia udah gue setup. Jadi untuk spek yang diberikan, seri ini punya layar 6,78 inch dengan panel IPS, 120Hz refresh rate, dan HD resolusi. Ya sayangnya seri ini masih pakai resolusi HD. Untuk penggunaan ruangan ini udah cukup cerah, di brightness-nya separuh aja udah cukup terang sih menurut gua. Terus untuk luar ruangan ini juga bisa lumayan cerah lah. Ya walaupun harus di fullin ya brightness-nya. Dan untuk layarnya ini cukup lebar ya. Mungkin HP ini bisa cocok untuk yang suka main game layar lebar. Kita beralih ke bagian kamera. HP ini dibekali satu kamera utama 50 megapiksel dan 8 megapiksel selfie kamera. Dengan perekamannya ini support sampai 1080p 30 fps. Kamera depan maupun kamera belakang. Dan hasilnya seperti ini. Yang kalian lihat sekarang adalah perekaman menggunakan itel Power 80 nih, seperti ini untuk hasil videonya di 1080p 30 fps. Nah untuk kualitas videonya tuh seperti ini ya. Ini kamera depan menggunakan resolusi 1080p 30 fps. Dan ini masih di dalam ruangan ya. Gua belum ngetes di luar ruangan. Jadi untuk hasil videonya menurut gua udah cukup bagus ya. Ini adalah perekaman menggunakan kamera belakang 1080p 30 fps. Ini adalah hasilnya seperti biasa, gue di belakang rumah. Ini juga bisa ngezoom. Dan ini adalah hasil kamera depan 1080p 30 fps. Hasil kameranya ini lumayan berawan ya, kalian bisa lihat. Lanjut ke sektor baterai. Baterainya besar banget ya, di angka 7000 mAh. Ini dari awal gua beli, gue setup ya, banyak banget pokoknya. Gue tes Antutu, gue uji hasil kamera, terus gua pakai buat nginstal aplikasi segala macem. Gue coba main game, ini masih awet. Dari gua beli itu sekitar 70%, sekarang jadi 46%. Gue emang belum nguji sepenuhnya, ya cuman untuk penggunaan harian, tapi gue yakin ya, ini untuk penggunaan seharian, non gaming, gue yakin ini bisa bertahan
seharian. Cuman yang jadi masalah adalah di bagian input casnya ini cuma 18 watt aja. Jadi kalau untuk ngecas ini bisa lama sekitaran 1 jam lebih, bahkan bisa jadi 2 jaman kalau menurut gua. Smartphone ini juga udah pakai basis Android 16 dan ini adalah yang terakhir update di itel 16.3.0. Terus keunggulan HP ini selain baterai yang gede, di harga 2 jutaan HP ini udah punya IP rating 68 atau 69. Klaimnya sih bisa buat nyebur di 2 meter kedalaman selama sekitar 30 menit. Emang bener-bener HP tempur ya ini untuk ojol. Nah, untuk terakhirnya bagian chipsetnya akan ditenagai Uni SoC T7250. Chipset yang mungkin nggak jelek dan nggak bagus. Jadi, gue taruh di tengah-tengah. Mungkin untuk penggunaan harian atau sekiranya gaming tipis-tipis, ini masih bisa diandelin. Dan ketika gue tes benchmark nyantutnya ini, gue kira bakalan setara sama G99 ya. Ternyata agak jauh nih. Ketika gue tes, ini dapat di angka sekitar 300 ribuan. Jadi kesimpulan dari gua, beliin HP ini buat orang tua lu yang mungkin jadi ojol ataupun butuh HP tempur. Kapan lagi bisa dapat HP 2 jutaan udah punya ketahanan terhadap air, baterainya juga besar banget di angka 7000 mAh tuh bisa buat awet seharian. Jadi mungkin itu aja review kali ini, gua Aka. Sampai jumpa lagi di seputar teknologi.